Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nila Fariha dengan NIM 14245603. Saya dari kelas CKM 1. Saya di sini akan menjelaskan estrogen hormon levels pada perempuan. Yang pertama, pada umur 20 sampai 30 tahun, tingkat estrogen berada pada level tertinggi. Pada usia ini, estrogen mendukung perkembangan seksual sekunder, siklus mens yang teratur, dan kesehatan tulang. Pada umur 31 sampai 40 tahun, produksi estrogen mulai menurun, belum menimbulkan gejala yang signifikan. Kayak merah-merahnya ini berkurang dengan sedikitnya. Pada usia 50 tahun, memadai masa menopause di mana ovarium berhenti menghasilkan sel telur dan produksi estrogen menurun. Ini yang putih semakin menurun warnanya. Pada usia 60 sampai 80 tahun setelah menopause, tingkat estrogennya terus menurun, sedikitnya warna merah. Gejala menopause bisa saja masih berlanjut. Semakin kesini semakin merahnya itu semakin rendah. Dan yang selanjutnya ada stages of menopause. Di sini ada premenopause, perimenopause, menopause, dan postmenopause. Yang pertama, premenopause, umur 34 sampai 50 tahun. Ovarium mulai menghasilkan sedikit estrogen, namun mens masih relatif teratur. Awal terjadinya gejala awal menopause seperti mens yang tidak teratur. Yang kedua ada perimenopause, periode menuju menopause. Penurunan estrogen meningkat. Gejala sering muncul seperti mens tidak teratur, keringat malam, masalah tidur, vagina kering, dan penurunan libido. Yang selanjutnya ada menopause, yaitu setelah wanita tidak mens selama 1 tahun, produksi estrogen sudah berhenti dan wanita mengalami gejala menopause, biasanya mencapai puncaknya. Yang terakhir ada postmenopause, periode setelah menopause, tingkat estrogen rendah, gejala menopause berkurang. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan testosteron level with age. Pada usia 20 sampai 30 tahun, level testosteron berada pada yang tertinggi. Ini ditandai oleh warna biru yang hampir mengisi seluruh tubuh. Pada usia ini, testosteron mendukung perkembangan seksual sekunder, masih otot, dan libido. Pada umur ke 40 tahun dan 50 tahun, pada usia ini produk testosteron mulai menurun. Biru setengah, penurunan ini masih dalam batas normal dan belum menimbulkan gejala yang signifikan. Biru mudanya ini semakin turun. Pada usia 60 ke atas, 60, 70, 80 ke atas usia ini, penurunan testosteron semakin cepat, sedikitnya warna biru. Penurunan ini dapat menyebabkan libido, disfungsi ereksi, kelelahan, dan penurunan massa otot. Nah, dan yang selanjutnya di sini ada payudara. Payudara itu ada apa aja sih? Ada dinding toraks, lobus, otot dada, saluran susu, puting, areola, jaringan adiposa, dan kulit. Yang pertama ada dinding toraks, dinding dada yang berada di belakang jaringan payudara. Yang kedua ada lobus, kumpulan kelenjar susu yang menghasilkan susu, terdiri dari 15 sampai 20 lobus setiap payudara. Nah, ini yang berwarna ini lobus. Yang selanjutnya ada otot dada. Otot dada yang terletak di bawah jaringan payudara dan memberikan dukungan pada payudara. Selanjutnya ada saluran susu, saluran kecil yang membawa susu dari kelenjar susu ke puting. Selanjutnya ada puting, bagian yang menonjol di tengah areola memiliki saluran X yang terhubung dengan kelenjar susu. Selanjutnya ada areola, bagian gelap di sekitar puting susu yang memiliki kelenjar Montgomery yang menghasilkan minyak untuk menjaga kelembapan puting. Tapi ini tidak berwarna gelap ya. Selanjutnya ada jaringan adiposa, jaringan yang memberi bentuk dan
ukuran pada payudara. Selanjutnya ada kulit, lapisan terluar payudara yang melindungi jaringan di dalamnya. Kulit. Nah, selanjutnya di sini ada gambar ibu yang menyusui bayi yang sedang lapar. Rangsangan pertama, ketika bayi menghisap puting susu, saraf pada puting mengirim sinyal ke otak, tepatnya ke hipotalamus. Nah, peran hipotalamus di sini melepas hormon oksitosin, mengirim sinyal ke kelenjar pituitari anterior untuk menghasilkan hormon prolaktin. Hipotalamus mengirim sinyal ke pituitari posterior untuk menghasilkan oksitosin. Di sini dari peran hormon oksitosin ini, kontraksi otot di sekitar susu yang mendorong ASI keluar menuju saluran susu, refleks let down, proses keluarnya ASI. Oksitosin lalu menyalurkan sinyal ke kelenjar susu. Ke kelenjar susu ini ada kelenjar susu, sel otot, sel alveoli, dan ductus. Kemudian pada saat bayi itu menghisap puting payudara, kontraksi otot memeras ASI keluar. Otot ini memeras ASI keluar. Peran hormon prolaktin ini merangsang produksi ASI pada kelenjar susu. Semakin sering bayi menyusu, semakin banyak prolaktin yang diproduksi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum